Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Irawan, NPM 24772023 dari Prodi Teknologi Pembinaan Ikan semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang buku pembenihan ikan Nemo yang telah saya resume. Nah, untuk presentasi kali ini berjudul tentang pembenihan ikan Nemo. Nah, ikan Nemo sendiri ini memiliki sejarah dan habitat alaminya sendiri, yang dimana ikan Nemo ini berasal dari subfamili Amphiprionidae, yaitu merupakan bagian penting dari ekosistem terumbu karang, yang dimana ikan Nemo ini sendiri memberikan hasil yang baik untuk ekosistem terumbu karang. Nama lain dari ikan Nemo ini sendiri yaitu sering kita sebut dengan ikan badut, yang dimana warnanya yang mencolok dan tingkahnya yang sangat menghibur seperti badut. Nah, untuk ikan Nemo ini sendiri mulai dikenalkan pada abad ke-19 dan dikenal secara global pada tahun 2003, yang dimana booming untuk ikan badut ini setelah perilisan film Finding Nemo. Nah, berdasarkan letak geografisnya, ikan Nemo ini tersebar luas di banyak perairan tropis Indo-Pasifik. Nah, untuk Indonesia sendiri dapat kita jumpai ikan Nemo itu di wilayah Raja Ampat, kemudian di Wakatobi, Selat Lembeh, dan di perairan Sulawesi lainnya, yang dimana perairan Sulawesi ini sangat kaya akan terumbu karang. Untuk jenis ikan Nemonya sendiri ini sangat beragam ya kawan-kawan. Ada lebih dari 30 spesies dalam genus Amphiprion dan Premnas. Nah, yang sering kita temukan atau kita jumpai di pasar ikan hias laut itu ada 5 jenis ikan, yaitu Amphiprion ocularis, kemudian ada Amphiprion persula, Amphiprion clarki, kemudian Amphiprion frenatus, dan Amphiprion diaculeatus. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, menurut Burgess 1990, ini ikan Nemo sendiri berasal dari kingdom Animalia, kemudian filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, superkelasnya Osteichthyes, kemudian kelasnya Actinopterygii, dan subkelasnya Neopterygii. Nah, ikan Nemo ini sendiri memiliki perilaku sosial yang sangat unik kawan-kawan. Nah, dari perilaku sosial ini ada beberapa hal yang sangat kompleks dan menarik dari ikan Nemo. Di antaranya ya yang pertama, ikan Nemo ini memiliki satu betina dominan, kemudian satu jantan reproduksi dan beberapa jantan non reproduksi, yang dimana ketika satu betina dominan ini mati, kemudian dari satu jantan dominan ini akan naik dan dapat berubah kelamin menjadi betina dominan. Kemudian dari beberapa jantan yang non reproduksi ini naik menjadi satu jantan yang reproduksi. Kemudian perilaku teritorial dari ikan Nemo ini sendiri sangat tinggi, dan ikan Nemo sendiri dapat merespon gerakan ikan lain ketika makan. Kemudian ikan Nemo ini sangat besar potensinya di potensi pasar ikan hias laut, yang dimana potensi pasar ini terdapat 5 segmen yang sangat menguntungkan bagi pembudidaya ikan Nemo. Yang pertama ada penghobi rumahan, komunitas akuarium laut, kemudian ada toko ikan hias dan distributor, kemudian ada galeri aquascape dan dekorasi, kemudian pasar edukasi dan konservasi, kemudian ada pasar ekspor. Nah, untuk ikan Nemo ini sendiri kita dapat memilih induk yang sangat-sangat sehat, karena dengan menentukan ikan induk betina yang sehat maupun ikan jantan yang sehat itu dapat menentukan bibit unggul untuk kemudian hari. Nah, pemilihan induk ini meliputi ada ikan yang sehat, kemudian tubuh dari ikan Nemo itu sendiri proporsional, kemudian tidak gemuk atau kurus, lincah dan responsif, baik itu terhadap
mangsa maupun makanan. Kemudian warnanya cerah, mencolok dan simetris di bagian cincin putihnya maupun warna oranye yang mencolok itu sangat menentukan tentang pemilihan induk. Kemudian ada garis tubuh yang solid, kemudian sirip lengkap dan simetris, tidak cacat ya. Kemudian bebas infeksi dari jamur, baik itu kutu air atau baik selainnya. Kemudian nafsu makannya yang baik. Nah, kemudian di sini ada proses pemijahan, yang dimana proses pemijahan ini sangat menentukan bagi keberlangsungan ikan hias laut, ikan Nemo. Nah, yang pertama ada perjodohan dan pemilihan induk, yang dimana sepasang calon induk jantan dan betina berumur lebih dari 1 tahun, ditempatkan dalam akuarium berpasangan atau seringkali dalam satu anemon. Kemudian ada pembersihan substrat. Sebelum bertelur, pasti induk jantan dan betina ini akan membersihkan substrat tempat menempel telur. Kemudian tarian perkawinan, atau ikan jantan akan berenang dengan gerakan agresif dan berayun-ayun di depan betina serta saling berkejaran untuk merangsang terjadinya pemijahan. Kemudian pemijahan atau bertelur. Betina mengeluarkan telur yang berwarna oranye pada substrat. Kemudian jantan akan mengikutinya untuk membuahi telur tersebut. Jadi pembuahan ini terjadi secara eksternal, yang dimana pembuahan terjadi di luar pemijahan. Kemudian parental care atau penjagaan. Induk jantan bertanggung jawab merawat telur dengan cara membersihkan dan mengibas-ngibaskan siripnya untuk menyuplai oksigen selama 7-10 hari hingga menetas. Jadi proses dari pemeliharaan telur ini dilakukan oleh ikan jantan, yang dimana ikan jantan memiliki sifat parental care yang sangat tinggi. Kemudian untuk pemeliharaan larva, memelihara larva ikan Nemo ini sendiri atau clownfish, kuncinya ada pada kebersihan dan pakan hidup, yang dimana kebersihan dari substrat maupun wadah akuarium, kemudian air, kemudian dari substrat itu sangat menentukan tentang keberhasilan larva itu sendiri. Kemudian wadah dan air, gunakan wadah khusus dengan suhu stabil 28-30 derajat Celcius. Pakai aerasi halus untuk larva tidak teraduk-aduk agar larva tidak stres dan mati. Kemudian pakan alami, ini wajib ya teman-teman. Nah, hari ke-1 sampai 10 ini bisa diberikan rotifera karena mulut larva atau bukaan mulut dari larva tersebut masih sangat kecil. Nah, hari ke-11 ke atas itu mulai diberikan artemia, yang dimana artemia ini sudah sesuai dengan bukaan mulut dari larva ikan Nemo. Kemudian kebersihan bak. Setiap pagi itu kita bisa melakukan sipon untuk menjaga kualitas air tetap stabil. Kemudian metode air hijau. Nah, metode air hijau ini bisa ditambahkan sedikit karena metode air hijau ini memiliki kualitas air yang terjaga. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari juvenil yang sehat. Nah, dari larva tersebut akan menghasilkan juvenil yang sehat dan baik. Nah, ciri-cirinya dari juvenil yang sehat dan baik itu seperti tubuh yang simetris dan proporsional. Kemudian ada ukuran tubuh mulai stabil, baik dari stadia umurnya maupun dari kelompoknya. Kemudian warna oranye menyala. Kemudian ada garis putih yang solid dan sirip lengkap, tidak ada tanda cacat fisik. Nah, untuk pemeliharaan ikan Nemo ini sendiri memiliki ketentuan kualitas air sendiri, yang dimana suhunya bisa di 26 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian untuk pH airnya sendiri dari 8,0 sampai 8,4. Untuk salinitasnya 32 sampai 35 ppt. Nah, untuk DO-nya itu di atas 6 mg per liter. Nah, setiap pemeliharaan ikan pasti memiliki masalah-masalah yang sering terjadi. Nah, untuk pemeliharaan ikan Nemo ini sendiri memiliki masalah umum yang sering kita jumpai. Yang pertama ada di tahap induk, yang dimana tahap induk ini sering terjadinya gagal terbentuk
pasangan, kemudian tidak terjadi pemijahan dan telur tidak dibuahi. Nah, itu seringkali kita jumpai di bagian tahap induk, yang dimana masalah itu terjadi di induk. Kemudian pada telur sendiri memiliki masalah umum. Masalah umumnya yaitu yang pertama ada telur membusuk, kemudian rontok dari substrat, dan infeksi jamur atau gagal menetas. Nah, ini seringkali karena pada masa telur itu sangat rentan terhadap infeksi jamur. Nah, itu dapat mengakibatkan terjadinya pembusukan dan gagal menetas. Kemudian tahap larva dan juvenil. Ini tahap larva dan juvenil sering kita jumpai masalah umumnya yaitu seperti kematian massal dan kanibalisme, karena masa pertumbuhan dari ikan nemo ini sendiri akan memicu salah satu keterlambatan pertumbuhan, yang dimana yang lebih besar akan memakan yang lebih kecil. Nah, dari masalah-masalah umum itu tadi kita dapat memberikan solusi, yang dimana pada tahap induk kita melakukan rotasi pasangan atau pergantian pasangan. Nah, kemudian memberikan periode karantina ringan sebelum masa perjodohan. Itu kita dapat mengkarantina ikan nemo tersebut. Nah, pada tahap telur sendiri kita dapat memberikan solusi seperti menjaga kepedulian substrat dan penggunaan metilan blue dosis rendah, karena metilan blue ini sangat efektif untuk membasmi atau mengurangi terjadinya infeksi jamur pada telur. Nah, kemudian untuk tahap larva dan juvenil sendiri kita memberikan solusi seperti gunakan green water, kemudian lakukan grading secara teratur agar pada masa juvenil dan larva ini tidak terjadi adanya kanibalisme terhadap kelompok. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.